Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Kalau kami tadi sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan, saat ini kami tiba untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan membawakan renungan ini, pimpin hamba-Mu ya Bapa, urapi hamba-Mu ini, dengan segala keterbatasan hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu ini boleh hamba-Mu bagikan, dan Tuhan, biarlah kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya. Firman Tuhan, pada pagi hari ini, saya ambil dari Mazmur 55, ayat 3 ayat saja, 6, 7, 8 ya. Mazmur 55, ayat 6, 7, dan 8. Di mana Mazmur ini adalah Mazmur dari Mazmur Daud, yaitu doa saat dikejar-kejar musuh ya, doa minta tolong terhadap musuh. Saya bacakan ya Bapak Ibu bisa membaca dari tempat masing-masing. Mazmur 55 ayat 7 ayat 6. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ya, 7, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ada banyak perkara di dunia ini sedang berjalan ya menuju kehancuran dan sudah berada di penghujung zaman. Konflik, pertikaian, perang, bencana alam, perekonomian sulit, wabah penyakit, tingkat kejahatan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, dan kehidupan kekristenan semakin hari semakin mengalami tekanan yang luar biasa. Ya, kita merasakan itu semua ya Bapak ya, kita melihat semua situasi itu. Hal itu kian mempertegas bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan jaminan bagi semua orang untuk hidup tenang. Bagaimana sikap orang percaya menghadapi situasi seperti ini? Kita tak perlu terkejut dan kecut hati, karena Alkitab sudah menyatakan jauh sebelumnya, ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Artinya, walaupun situasi kelihatannya semakin sulit dan menakutkan, tetapi kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap berlaku tenang. Kita punya alasan kuat untuk tetap berlaku tenang apapun situasinya. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dia selalu menolong tepat pada waktunya. Mengapa kita harus bersikap tenang? Karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan. Ya, itu nyata bagi hidup kita ya. Dengan kita tenang, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dikatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15. Orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan. Kita seringkali dikalahkan oleh masalah, bukan karena kita terlalu lemah atau masalahnya terlalu berat, ya. Tetapi karena kita sendiri panik, gugup, cemas, khawatir, dan takut. Orang tidak bisa bersikap tenang. Ya jujur Bapak Ibu ya, kadang-kadang saya juga merasakan seperti itu. Ya. Nah, cenderung selalu berpikiran negatif, itulah orang yang tidak bisa bersikap tenang ya. Selalu ada pikiran-pikiran negatif kalau kita gusar atau kalau kita cemas ya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil pun menjadi keliru. Ya.
Rasul Petrus menasihati, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Orang yang tenang dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan, tetapi juga orang yang tenang bisa mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, kunci untuk mengalami ketenangan dikatakan di dalam Mazmur 62 ayat 2 adalah tinggal dekat Tuhan karena dialah sumber keselamatan bagi kita, karena dialah sumber ketenangan bagi kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, dan biarlah ini boleh kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau boleh firman-Mu mengingatkan kami, untuk kami tidak gusar, tidak cemas, untuk kami boleh tenang menghadapi situasi dunia yang semakin tidak menentu ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami, melindungi kemanapun kami, dan dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah tenang itu juga ada di dalam hati kami masing-masing, agar kami tidak salah atau keliru di dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah firman-Mu ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya.